terjemah Quran 2 kali per hari. Memang orangnya bukan baca, profesor, bukan baca, masih muda, belum ada 50 tahun. Baca, kok isinya nasihat-nasihat dari Tuhan. Ini mesti firman Tuhan. Kok bisa? Kamu tahu? Ini di terjemahnya itu. Aku ciptakan ini. Kalau taat pada saya akan saya janjikan begini. Aku telah ciptakan surga. Yang taat tak masukkan surga. Ini bukan bahasanya raja, bukan bahasanya penguasa, bukan bahasanya orang kaya. Ini bahasanya pencipta. Ini orang baru masuk Islam Pak. Baca terjemah Quran paham ini. Singen dikon mesti Gusti Allah ini. Akhirnya masuk Islam. Nah kita ini Islam mulai bah-bah kita. Sudah pernah belum khatam terjemah Quran? Sejak dulu kok Fatihah terus itu pun gue pasek-pasek. Maka kita tingkatkan amalan kita diantaranya dengan usaha membaca Al-Quran sekaligus terjemahnya. Yang kaitan-kaitan dengan hukum kita tanya pada ustaz-ustaz, pada dia yang ahlinya. Tapi terjemah Quran itu sendiri sudah sekian ratus ribu orang dengan sebab baca terjemah Al-Quran dapat hidayah. Dan yang terjemah itu di semua negara muslim sudah dianggap dari tim-tim yang memang layak untuk menerjemah. Itu surat dari Tuhan kita, masa kita nggak pengen tahu isinya. Nanti yang nggak tahu yang urusan hukum, bukan hukumnya sholat, bukan hukumnya zakat, bukan hukumnya haji, tanya pada ustaz. Yang lainnya cerita-cerita, janji-janji Tuhan, ancaman dari Tuhan itu semuanya bisa dipahami dari terjemah. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya shalah." Orang yang paling dekat kepada aku nanti pada hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholat. Maknanya di sini ada arahan dari Nabi, kalau orang itu baca sholawat, dia akan meningkat kesolehannya, meningkat sampai akhirnya layak untuk punya derajat bisa ketemu dengan Nabi di akhirat, bahkan bisa dekat dengan beliau. Dijaga akidahnya, diperbaiki sholatnya, diperbanyak baca Qurannya, diperbanyak sholawat. Sholawat itu penting banget para hadirin. Selepas iman yang terpenting adalah sholat. Sholat itu kalau nggak ada sholawatannya nggak sah. Nabi bersabda, siapa laki-laki yang nggak hadir Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, Allah akan tutup hatinya. Akhirnya nggak bisa membedakan antara hak dan batil. Itu Jumatan tuh khutbahnya kalau nggak ada sholawatnya nggak sah. Sholatnya begitu juga. Sholawat itu luar biasa. Ada orang cuak pakai doa, lupa baca sholawat, doanya gantung, nggak bisa kait. Maka di samping berbagai macam amal kebaikan, jangan lupa amal-amal kebaikan yang penting banget tadi yang telah disebutkan. Insyaallah semuanya ya. Lah kangge urusan ngatur wekdal kangge serius ngamalan agami, semua hadirin wal hadirat kita ini harus berani tegas pada diri kita. Saya harus meluangkan waktu untuk wirid. Saya harus meluangkan waktu untuk sholawatan. Saya harus meluangkan waktu untuk baca Quran. Saya harus meluangkan waktu untuk memperbaiki akidah saya. Karena waktu kita adalah kehidupan kita. Kalau kita nggak ada ketegasan untuk mengambil sebagian waktu kita untuk serius memperbaiki Islam kita, ya kita terus akan tertunda-tunda kebaikan kita. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk memarahi diri kita. Marahi suami sudah, marahi istri sudah, marahi tetangga sudah, marahi adik sudah, dengan tetangga sudah. Kita ini perlu meluangkan waktu memarahi diri kita. Sayyidina Umar yang Nabi kita bersabda, kalau saya wafat ikutan Abu Bakar dan Umar. Di antara kebiasaannya Sayyidina Umar, beliau masuk ke satu kebun, tutup semua, kemudian beliau marah-marah pada diri beliau sendiri. Orang dari luar kebun